Oke, ya, sambung lagi. Maka tadi ketika dia belanja 158 juta, maka ini jurnalnya, jurnal kasnya, ini jurnal aktualnya. Namun ketika ada orang yang nggak hadir misalkan dan itu signifikan, maka uangnya harus dikembalikan ke negara. Maka jurnalnya adalah ini dibalik aja. Jurnal kasnya ini akan dibalik. Nah ini akan membalik yang ini. Ini akan membalik jurnal yang di atas. Belanjanya juga akan dibalik. Jadi nanti akan berkurangnya. Jadi nanti total belanjanya adalah 158 juta dikurang 16 juta, inilah belanja yang sesungguhnya. Nanti ini juga jurnal aktualnya akan dibalik dari yang awal. Total beban yang sesungguhnya adalah 158 juta dikurang 16 juta. Nah itu. Nah yang unik adalah pengembalian tahun anggaran yang lalu akan dianggap sebagai pendapatan di akuntansi sektor publik. Jadi kalau pengembalian belanja pada pengembalian belanja pada tahun anggaran yang saat ini, tahun anggaran berjalan, maka dianggap sebagai belanja. Tapi kalau pengembalian belanja pada tahun anggaran yang lalu, maka dianggap sebagai pendapatan. Kenapa? Karena pada akuntansi itu semua hal dalam bentuk dilaporan oleh sesi anggaran dan juga laporan operasional itu sudah selesai pada 1 tahun berjalan. Nah, beda halnya dengan apa yang ada di neraca, itu masih bisa berlanjut di tahun berikutnya. Misalkan seperti ini, seperti hutang itu kan adanya di neraca. Jadi kalau dia mau dilanjutkan di tahun yang anggaran yang berikutnya itu masih ada catatannya. Tapi kalau misalkan seperti belanja itu hanya bisa selesai pada satu tahun anggaran berjalan. Begitu juga dengan beban sama. Maka pengembalian tahun anggaran lalu adalah belanja yang selesai yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu, tapi dikembalikan pada tahun anggaran yang saat ini. Misalnya seperti ini ada contohnya. Nah, sebelumnya pengembalian belanja dianggap sebagai pendapatan dan disetor menggunakan ESBP. Nah, kalau pengembalian pada tahun anggaran berjalan itu menggunakan SSPD, surat setoran pengembalian belanja. Tapi kalau yang tahun anggaran yang lalu menggunakan SSBP gitu, yang dihasilkan dari aplikasi SAS. Contohnya pada tahun 2017, auditor menemukan tentang kelebihan pembayaran pada perjalanan dinas senilai 1 juta yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2016 pada Satker F. Satker tersebut menyetor kelebihan pembayaran sebagai tindak lanjut pemeriksaan pada tahun itu. Jadi 2017 auditornya menemukan bahwa ada kelebihan pembayaran sebesar 1 juta terjadi pada tanggal 24 Mei. Jadi belanjanya itu atau kejadiannya tahun 2016, tapi ditemukan sama auditornya misalkan 2017. Nah, itu kan sudah beda tahun anggaran ya. Jadi ini adalah jurnalnya. Utang penerimaan kepadapun pada penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Nah, ini adalah jurnal aktualnya. Jadi kalau tahun anggaran yang lalu kita nggak bisa mencoret atau mengurangi baik itu belanjanya ataupun bebannya. Gitu. Kalau yang tahun anggaran
berjalan kan seperti ini, kita bisa coret. Nah, ini belanjanya, jurnal customer belanja, ini jurnal akrualnya. Nah, kita bisa mencoret jurnal belanja ketika dibelanjakan uangnya. Ini jurnal ketika belanjanya, ini ketika dikembalikan. Itu bisa saling mencoret, bisa mengurangi belanja dan bebannya. Tapi kalau yang tahun anggaran yang lalu itu nggak bisa, karena itu sudah dianggap atau sudah ditutup bukunya gitu. Baik, itu saja bab 4 agak panjang sampai part 3. Jadi saya review kembali bahwa belanja dan beban itu berbeda. Belanja menggunakan basis kas, sedangkan akrual menggunakan basis akrual, sedangkan beban menggunakan basis akrual. Nah, ketika belanja itu diakui ketika ada pengeluaran atau uang yang keluar dari rekening. Nah, sedangkan beban nggak harus ada uangnya yang keluar. Contohnya seperti tadi penyusutan, amortisasi, lalu penyisian piutang tak tertagih, itu kan uangnya nggak keluar gitu. Bisa juga misalkan tadi yang saya contohkan, pada akhir tahun misalkan kita sudah dapat tagihan rekening listrik atau rekening air, tagihan untuk bulan Desember, sedangkan dapatnya misalkan di akhir tahun, di tanggal 30 atau tanggal 31, dan kita belum membayar itu. Tapi ketika tagihan itu sudah keluar, maka kita sudah bisa menganggapnya sebagai beban kita, beban untuk dibayarkan atau kewajiban kita. Maka kita harus bisa mencatatnya meskipun itu belum kita bayarkan. Jadi belanja sudah pasti beban, tapi bukan belum pasti belanja. Semoga bab 4 ini bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan di WA ke saya. Baik, untuk komen di YouTube, saya ingin tugasnya adalah silakan Anda buat kesimpulan. Nah, kesimpulan berarti nggak boleh sama ya satu sama dengan yang lainnya. Kita tuliskan apa yang menjadi resume Anda di bab keempat ini. Baik, itu saja dari saya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.